Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Robiato Nadawiyah dari Ilmu Komunikasi 4D akan mereview buku komunikasi antar pribadi. Di buku ini terdapat 8 bab, yaitu bab 1 konsep dasar komunikasi antar pribadi, bab 2 konsep diri dalam komunikasi antar pribadi, bab 3 komunikasi verbal dalam komunikasi antar pribadi, bab 4 ada komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar pribadi, bab 5 iklim komunikasi antar pribadi, bab 6 kemampuan menyimak, bab 7 manajemen konflik dalam komunikasi antar pribadi, bab 8 ada teori-teori komunikasi antar pribadi. Nah, saya akan mulai dari bab 1 terlebih dahulu. Di bab 1 ini ada yang namanya konsep dasar komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi dan hubungan manusia akan semakin berkembang sebagai respon terhadap perubahan dalam masyarakat yang lebih luas dan atau global. Interaksi dapat beragam. Orang mengubah perspektif kita atas sebuah hubungan apa dan bagaimana untuk mempertahankannya. Selain itu, keberagaman wawasan komunikasi pun akan mendorong dan juga memperluas pikiran kita atau pilihan kita untuk membentuk, mengakui, dan mempertahankan atau bahkan merusak hubungan kita sendiri. 3 level dalam komunikasi antar pribadi, yaitu ada komunikasi I-it, kedua ada komunikasi I-you, yang ketiga ada komunikasi I-to. Kita lanjut ke bab kedua, yaitu pengertian konsep diri. Konsep diri merupakan suatu aspek kepribadian yang akan mewarnai perilaku individu. Konsep diri merupakan bagian terpenting dalam kehidupan individu yang merupakan refleksi yang dipandang, dirasakan, dan dialami individu mengenai dirinya sendiri. Adanya konsep diri akan menunjang individu menjalani hidup, karena cara individu memandang dirinya merupakan cara seseorang menjalani hidupnya. Konsep diri merupakan produk sosial yang dibentuk melalui proses internalisasi suatu organisasi. Pengalaman psikologis yang merupakan hasil eksplorasi individu terhadap lingkungannya, baik yang bersifat fisik, psikis, maupun sosial. Kita lanjut ke bab 3, yaitu ada komunikasi verbal dalam komunikasi antar pribadi. Pengertian komunikasi verbal adalah pesan verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal merupakan perwujudan simbol-simbol dan makna dari kata-kata yang tidak pernah jelas atau absolut, sehingga kita membangun makna dalam proses komunikasi dan melalui analogi kita sendiri bahwa di dalam kepala kita sendiri. Kita lanjut ke inti dari bab 4, yaitu komunikasi nonverbal dalam komunikasi antar pribadi. Pertama, pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua aspek komunikasi selain kata-kata. Ini meliputi tidak hanya gerakan dan bahasa tubuh, tetapi juga bagaimana kita mengucapkan kata-kata. Infleksi, jeda, nada, volume, dan aksen. Tanda-tanda nonverbal terlihat dari tampilan wajah dan gerakan tangan. Dalam demikian, komunikasi lambang nonverbal digunakan untuk mempertegas lambang verbal intinya. Kemudian komunikasi nonverbal adalah kegiatan pengoperan atau penyampaian pesan tidak menggunakan lambang, komunikasi bahasa lisan atau tulisan. Nah, fungsi utama komunikasi nonverbal, yang pertama itu untuk menekankan, yang kedua untuk melengkapi, yang ketiga untuk menunjukkan kontradiksi, yang keempat ada untuk mengatur, kelima ada untuk mengulangi, dan keenam untuk menggantikan.